Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Happy Chinese New Year untuk Bapak Ibu Saudara yang merayakannya. Kiranya di tahun baru ini kita bisa terus merasakan kasih dan anugerah Tuhan sekalipun banyak sekali tantangan yang ada di depan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, malam ini kita akan merenungkan dari Kejadian 14 ayat yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-20. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ayat ini masih menjadi bagian dari perikop sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya. Menariknya, ayat ini seakan-akan muncul tiba-tiba dan terselip di dalam sebuah narasi cerita keberhasilan Abram saat melawan raja-raja di timur. Di dalam perikop sebelumnya dijelaskan bahwa raja-raja timur ini sedang berkonflik dan berperang. Dampak yang ditimbulkan adalah kota Sodom dan Gomora, tempat Lot keponakan Abram tinggal, direbut oleh salah satu kubu, yaitu kubu Raja Kedorlaomer, dan seluruh harta benda serta persediaan bahan makanan dirampas, serta Lot dan keluarganya pun ikut dibawa oleh mereka. Saat Abram mendengar hal ini, ia kemudian mengerahkan seluruh orang-orangnya yang terlatih untuk merebut Lot kembali, dan mereka berhasil. Saat Abram dalam perjalanan kembali dari mengalahkan Kedorlaomer, maka Raja Sodom keluar menyambut dia. Disinilah kemudian secara tiba-tiba narasi berubah fokus kepada Melkisedek. Siapa Melkisedek? Di dalam beberapa tafsiran, Melkisedek dianggap sebagai gambaran dari Tuhan Yesus. Namun di dalam tafsiran yang lain mengatakan bahwa Melkisedek adalah Tuhan Yesus sendiri, sebab ia mempunyai gelar yang sama, yaitu Raja Kebenaran, Raja Damai, dan Imam Besar Allah yang Maha Tinggi, yang kekal. Di dalam kisah ini, Melkisedek memberkati Abram dan memuji Allah yang telah memberikan kemenangan bagi Abram. Bapak Ibu Saudara, ini bukan hanya menjadi reminder bagi Abram, tetapi juga bagi kita. Karena segala keberhasilan dan kemenangan dalam setiap aspek hidup kita sebenarnya bukan karena kita memiliki kemampuan yang cukup, tetapi karena anugerah Tuhan. Tetapi lebih dari itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sudah memberikan kita kemenangan atas maut yang merupakan hukuman bagi orang-orang yang berdosa. Lalu bagaimana respons kita? Mari belajar dari sikap Abram. Yang pertama, ia memberikan 1/10 dari harta benda yang ia dapatkan dari kemenangannya. Selama ini bukankah kita juga melakukannya? Memberikan 1/10 dari penghasilan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, ingatlah, kemenangan atau keberhasilan kita bukan hanya sekedar prestasi atau dalam hal materi. Kita sudah menang dari dosa karena Kristus. Jadi bukankah sudah sepantasnya kita memberikan lebih dari itu, yaitu seluruh diri dan hidup kita dengan melakukan segala sesuatu yang memuliakan Tuhan. Yang kedua, Abram berkomitmen untuk tidak mengambil keuntungan lebih dari yang diberikan Tuhan kepadanya. Saat Raja Sodom hendak memberikan harta benda kepadanya sebagai ganti orang-orang yang diselamatkan, Abram tetap menyerahkan orang-orang itu tanpa mau mengambil harta benda yang diberikan. Sebab Abram sudah merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan kepadanya. Abram menyadari bahwa seluruh kekayaan yang dia punya adalah pemberian Tuhan. Biarlah ini juga menjadi komitmen kita. Saat kita berhasil dan mendapatkan berkat Tuhan, kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa hanya Tuhan yang memberikan keberhasilan dan kemenangan bagi kita. Oleh karena itu, biarlah segala sesuatu yang kita miliki, termasuk diri dan hidup kita kembalikan kepada Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.